Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisya Al-Uzma. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Gagak, Qabil dan Habil. Qabil dan Habil adalah putra Nabi Adam alaihi salam. Suatu hari Nabi Adam meminta mereka untuk berkurban. Habil memberikan kurban terbaiknya dengan ikhlas, sedangkan Qabil memberikan hasil pertaniannya yang kurang baik. Allah Subhanahu wa taala menerima kurban Habil tetapi tidak menerima kurban Qabil. Nah, karena iri dan dengki, Qabil membunuh Habil. Setelah itu, Qabil bingung karena tidak tahu cara mengurus jenazah saudaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor gagak untuk memberi contoh cara menguburkan makhluk yang telah mati. Melihat hal tersebut, Qabil akhirnya menguburkan jenazah Habil dan menyesali perbuatannya. Itulah ringkasan cerita Gagak, Qabil dan Habil. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur serta hal-hal menarik yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang pertama, tokoh dan wataknya. Qabil itu memiliki sifat iri dan dengki. Habil memiliki sifat yang baik dan ikhlas ya. Nabi Adam alaihissalam bersifat penyayang dan bijaksana, sedangkan Gagak hewan yang patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setting atau latar cerita. Latar tempat dalam cerita ini berada di sebuah pohon, yaitu tempat Gagak bertengger, dan di puncak gunung tempat kurban diletakkan. Latar waktunya adalah pada pagi yang cerah. Lalu latar suasananya yaitu indah dan tenang saat Gagak menikmati pagi. Kemudian marah, iri dan dengki ketika Qabil membenci Habil. Lalu suasana bingung saat Qabil tidak tahu cara menguburkan saudaranya. Yang ketiga, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga karena cerita disampaikan oleh seseorang pencerita yang berada di luar cerita. Yang keempat, alur cerita yang digunakan adalah alur maju karena peristiwa diceritakan secara berurutan dari awal hingga akhir. Yang kelima, peristiwa yang menarik dalam cerita ini adalah diterimanya kurban Habil sementara kurban Qabil tidak diterima oleh Allah. Selain itu, Gagak menunjukkan cara menguburkan jenazah kepada Qabil. Yang keenam, nilai-nilai yang dapat diambil sebagai hikmah adalah kita tidak boleh memiliki sifat iri dan dengki serta harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang kisah Gagak, Qabil dan Habil. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.